Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin Muhammad Jailani. Saya akan bawakan materi tentang perilaku konsumen dengan dosen pengampu Bapak Thoha Maksun SAG MM. Saya adalah mahasiswa Akademi Sekretari dan Manajemen Insulindo Bekasi. Materi tentang perilaku konsumen yang akan saya bawakan saat ini adalah yang berjudul Bisnis Model Kanvas. Saya Muhyiddin Muhammad Jailani, NIM 098191130175, Prodi D3 Manajemen Perusahaan, akan bawakan materi tentang bisnis model kanvas. Inilah bisnis model kanvas yang akan saya presentasikan pada malam hari ini, yaitu berjudul dengan S Bubble. Ya, usaha es sangat banyak diminati oleh seluruh segmen dari sisi tua, muda maupun anak-anak. Setelah kita tahu tentang usaha apa yang akan kita jelaskan, inilah komponen-komponen bisnis model kanvas. Yang pertama adalah customer segment, yang kedua adalah value proposition, yang ketiga adalah key activities, yang keempat adalah channel, yang kelima adalah customer relationship, yang keenam adalah revenue stream, yang ketujuh adalah key resources, dan yang kedelapan adalah key partner, dan yang kesembilan adalah cost structures. Baik, apa itu tentang customer segment? Dalam sebuah usaha kita mesti tahu segmen mana yang akan kita targetkan. Karena yang saya bawakan adalah mengenai bisnis ice segmen, yaitu ice bubble, yaitu maka segmen dari bisnis ini adalah anak-anak, dewasa maupun orang tua, semua suka dengan es bubble. Yang kedua adalah value proposition. Es bubble yang saya tawarkan ini adalah memiliki beberapa varian rasa yang sangat diminati oleh seluruh segmen yang telah saya sebutkan tadi, mulai dari varian vanilla, taro, coklat, milk, dan masih banyak lagi yang tentunya itu semua memiliki nilai posisi di seluruh segmen yang saya jelaskan, maka dapat memunculkan ketertarikan dari para segmen customer. Yang ketiga adalah key activities, yaitu aktivitas kunci yang akan dilakukan untuk menjalankan bisnis model kanvas ini. Yang pertama dari level paling bawah, yaitu si penjual. Mereka sambil menjual, sambil menawarkan kepada calon-calon pembeli, baik itu melalui pengeras suara dan maupun melalui selebaran-selebaran yang ada di kemasan cup tersebut. Kemudian yang kedua adalah seorang supervisor, pengawas yang membantu menjalankan aktivitas di lapangan. Dia juga bisa melakukan promosi-promosi untuk mencari penjual-penjual lain yang mau bergabung untuk menjalankan usaha ini. Dan kemudian yaitu seorang marketing yang terus mengiklankan, mempromosikan es bubble ini baik melalui media sosial, media elektronik maupun media cetak gitu ya. Dari KK ini mereka menjalankan aktivitasnya sesuai dengan job desk-nya, sehingga produk ini bisa dapat berjalan dan bergerak cepat mendapatkan value. Kemudian yang keempat adalah channel. Ya, untuk menjalankan bisnis model kanvas ini yang bertemakan tentang es bubble ini, kita perlu banyak channel di seluruh tempat-tempat yang diminati atau yang memiliki potensial market yang tinggi, antara lain di tempat-tempat berkumpulnya personal yang memang mereka sangat cocok untuk ditawarkan produk ini. Salah satu contohnya adalah di tempat berkumpul, yaitu di acara-acara event di satu titik dan titik-titik lainnya, kemudian di acara hiburan, kemudian di acara sekolah-sekolah anak. Nah, di sana tempat berkumpulnya para customer atau potensial market
yang berminat terhadap produk-produk es bubble ini. Kemudian yang kelima adalah customer relationship, yaitu bagaimana caranya kita menjalin hubungan baik dengan customer kita. Antara lain misalkan kita dapat berikan promo, barang siapa yang membeli barang ini dengan membawa teman atau 3 orang, maka dia akan mendapatkan gratis 1 cup es bubble. Kemudian kita adakan program COD ya, gitu ya. Jadi pemesanan bisa dilakukan dengan baik itu aplikasi maupun aplikasi GoFood ataupun aplikasi by WhatsApp, di mana si customer itu akan menjadi lebih dekat oleh kita, karena jika mereka memerlukan es bubble ini, mereka bisa kirim order lewat WhatsApp maupun lewat GoFood, sehingga customer merasa mudah untuk memperoleh produk-produk kita. Yang keenam adalah revenue stream, yaitu permodalan kita peroleh dari seorang investor yang memberikan modal kepada kita. Kemudian kita akan mendapatkan target pasar, antara lain adalah 1, usaha ini selain dijual secara langsung oleh si penjual keliling, bisa juga dijadikan sebagai franchise ya. Jadi selain kita jual oleh penjual keliling, kemudian di franchise-kan, kemudian kita bisa terapkan juga di kios-kios, di mal-mal, kemudian di pasar-pasar, yang tentunya tidak merubah bentuk dan ciri khas dari usaha es bubble ini. Kemudian yang ketujuh adalah key resources, yaitu sumber daya kunci apa saja yang diperlukan untuk menjalankan usaha ini selain si penjualnya. Yang pertama mungkin yang menjadi key resources adalah seorang pembuat formula minuman ini, terus tukang packing, kemudian yang bagian pembelanjaan, kemudian bagian penagihan, kemudian bagian-bagian yang terkait dengan produksi maupun pengiriman barang itu. Kemudian yang kedelapan adalah key partner. Partner kunci untuk menjalankan bisnis ini antara lain adalah seorang penjual yang tentunya memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan penjual ini. Kemudian orang-orang yang mau bekerja sama atau franchise dengan kita. Kemudian supplier-supplier yang terus bisa menyuplai material-material yang kita perlukan, antara lain gula, susu, tepung, es, kemudian cup, kemudian label, kemudian dan lain sebagainya. Selain itu kita juga memerlukan partner kunci, yaitu pengusaha-pengusaha ya, di mana toko-toko mereka bisa kita supply untuk membantu menjualkan barang-barang kita, dan kita fasilitasi dengan 1 unit chiller. Kemudian pengusaha-pengusaha swalayan, kemudian pengusaha-pengusaha Indomaret, kemudian pengusaha-pengusaha lain yang dapat menjual barang ini di tempat usaha mereka. Kemudian yang ke-9 adalah cost structure atau struktur biaya untuk menjalankan usaha inti. Ini antara lain adalah berapa biaya produksi untuk pembuatan es bubble, dari material pokok seperti gula, tepung, susu, coklat, vanila, dan perasa lainnya. Kemudian berapa biaya untuk kemasannya, kemudian berapa biaya untuk operasional produksi ini, misalkan biaya listriknya, biaya tenaga kerjanya, biaya pendukung, bahan pendukung, kemudian gaji karyawan untuk membuat produksi ini, kemudian biaya listrik, biaya iklan, biaya administrasi, dan biaya-biaya pajak yang mesti kita keluarkan untuk menjalankan usaha ini. Itulah komponen bisnis model Kanvas. Yang pertama yang harus kita pahami adalah customer segment, kemudian yang kedua ada value proposition, yang ketiga adalah key activities, yang keempat adalah channel, yang kelima customer relationship,
Kemudian yang keenam adalah revenue stream, yang ketujuh adalah key resources, dan kedelapan adalah key partner, dan terakhir yang ke-9 adalah struktur biaya. Demikian pemaparan singkat dari saya mengenai bisnis model kanvas khususnya pada bidang usaha es bubble. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat usaha.